Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas detik-detik tenggelamnya kapal Tanpa Mas II. Dari Tanjung Priuk, Jakarta, kapal Tanpa Mas II bertolak pada Sabtu 24 Januari 1981, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kapal berisi muatan penuh orang dan barang ini seharusnya berangkat pada tanggal 23 Januari 1981. Karena ada kerusakan mesin, pemberangkatannya ditunda sehari. Di atas kapal terdapat 191 mobil, 200 sepeda motor, dan diperkirakan 1.442 orang. Dari jumlah itu yang tercatat secara resmi sebanyak 1.054 orang. Sisanya adalah penumpang gelap. Setelah sehari semalam melintasi lautan, mesin kapal rusak di minggu malam pada 25 Januari 1981 pukul 20.00 WITA karena kebocoran bahan bakar. Api mulai menyambar dan kru mesin mati-matian memadamkannya dengan alat pemadam portabel. Api lalu menjalar ke kompartemen mesin karena pintu dek terbuka. Usaha pemadaman menemui jalan buntu saat air untuk memadamkan api tak bisa disemprotkan karena generator mati. Api tentu saja semakin berkobar keluar ruang mesin, bahkan sampai ke ruang tempat disimpannya mobil dan sepeda motor yang berbahan bakar. Setelah api makin sulit diatasi, Kapten Abdul Rifai sang nahkoda mengambil keputusan mendamparkan kapalnya ke pulau terdekat. Namun usaha itu gagal karena baling-balingnya tak bisa diputar. Matinya listrik membuat radio mati, dan pesan ke kapal lain atau syah bandar pelabuhan pun tak bisa dikirim. Isyarat cahaya yang dilontarkan ke udara pun tak menyala. Panasnya api membuat beberapa penumpang terjun, dan yang beruntung turun ke dalam sekoci. Evakuasi penumpang berjalan kacau. Tak ada tanda arah jalan keluar yang jelas di dalam kapal. Bahkan ada awak kapal yang menurunkan sekoci untuk dirinya sendiri. Tanpa Mas II makin berada dalam bahaya. Munculnya matahari pada 26 Januari 1981 yang menerangi lautan di sekitar Tanpa Mas, dan kobaran api yang terlihat dari kejauhan pun jadi isyarat bagi kapal yang melihatnya. Tanpa Mas II butuh tindakan penyelamatan. Datangnya hujan deras pagi itu membuat kapal makin dipenuhi air. Kapal motor Sangihe di bawah komando nahkoda kapal Kapten Agus Kasumirat adalah yang pertama kali tiba. Mu'alim J. Bilalu dari KM Sangihe melihat kepulan asap yang semula dikiranya datang dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis KM Sangihe Abu Bakar kemudian mengirim pesan telegraf pada pukul 08.15 terkait nasib Tanpa Mas II. KM Ilmamumi menyusul melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21.00, disusul 4 jam kemudian oleh kapal tanker Istana 4 dan kapal-kapal lain, yaitu kapal Adiguna Karunia dan KM Sengata milik PT Porodisal Lines. Ruang mesin Tanpa Mas II akhirnya meledak pada 27 Januari. Esoknya kapal pun makin dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut, dan kapal miring 45 derajat. Akhirnya pada 27 Januari 1981, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 WITA, Tanpa Mas II tenggelam ke dasar Laut Jawa di sekitar perairan Masa Lembu. Perairan ini terkenal sebagai segitiga bermudanya Indonesia.